Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Selamat pagi, Bu. pagi. Waalaikumsalam, Bu. Ya, pagi semuanya. Udah dimulai, David. Baru mau, Bu. Belum. Oh, oke. Tadi Ibu baru dari kampus cari ruangan, ternyata banyak itu di lantai 8. Ibu ke sana banyak yang kosong, David. Jadi nanti David hubungin Pak Hasan di lantai 8 yang jaga namanya Pak Hasan. Minta untuk minggu depan jam berapa? Jam 10 ya. Tadi Ibu udah bilang sih, tapi nanti David untuk memastikan ketemuin Pak Hasan ya. Iya, Bu. Recording in progress. Ntar Ibu pindah dulu. Karena ini pakai Oke, jadi hari ini eh, proposal bab 1 sampai bab 3 ya. Iya, Bu. Em, itu silakan diaturnya bagaimana, David? Mungkin sesuai absen aja, Ibu, biar gampang. Oh, oke, mau sesuai absen atau mau siapa yang paling siap? Boleh Sesuai mungkin absen. dari teman-teman Siap. kalau yang siap. Kalau nggak sesuai absen aja lah, betul. Sesuai absen, kalau belum siap kita lewati. Gitu ya. Baik, yang pertama siapa kalau sesuai absen, David? Sama Abinaya. Oke, Fit. Izin buat share screen ya. Ya, silakan. Binaya. Apakah share screen sudah terlihat? Sudah. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Profesor Dr. Hamidah SMSI selaku dosen pengampu dari mata kuliah metodologi penelitian dan teman-teman yang saya banggakan. Jadi pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mencoba untuk sedikit mempresentasikan apa yang sudah saya kerjakan terkait proposal penelitian. Jadi proposal ini itu dari bab 1 sampai bab 3. Oke, di sini untuk judul yang saya pilih itu saya memilih judul pengaruh sosial media marketing dan juga kredibilitas influencer terhadap purchasing decision pada marketplace Shopee. Untuk studinya sendiri saya berfokus pada mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Oke, untuk alasan mengapa saya memilih judul ini, eh,
Sebenarnya karena saya dari uh, penjurusan marketing ya, jadi saya memilih bagian sosial media marketing dan juga kredibilitas influencer sebagai um, variabel independen X1 dan juga X2. Untuk variabel dependennya saya memilih purchasing decision dan untuk itunya saya memilih di marketplace Shopee. Kemudian untuk di bab satu pendahuluan ada latar belakang. Jadi di latar belakang ini saya menjelaskan tentang tren dari eh, Halo, mana suaranya hilang? Abi, kemana sih Abi? Eh, Kayaknya terlempar ya. iya Bu, kayaknya gangguan sinyal Bu. maaf Ibu tadi ada sedikit gangguan sinyal. Izin untuk share screen lagi Bu. Hmm. Baik, izin melanjutkan tadi sampai di jumlah pengguna internet di Indonesia. Untuk jumlah pengguna internet di Indonesia sendiri juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Data ini dapat dari laporan PUBG tahun 2023. Kemudian di sini saya juga memberikan data terkait jumlah pengguna media sosial. Nah, variabel saya tadi itu tentang media sosial marketing, jadi saya memberikan data terkait jumlah pengguna media sosial yang ada di Indonesia. Dari data ini juga dari tahun ke tahun juga terus meningkat terkait jumlah pengguna sosial medianya sendiri. Kemudian untuk data selanjutnya saya memberikan data juga media sosial apa saja sih yang paling populer pada tahun 2023. Jadi menurut data dari We Are Social, untuk media sosial yang paling populer itu ada yang pertama tuh WhatsApp, Facebook, Instagram, dan berikut dengan TikTok. Kemudian selanjutnya masuk ke latar belakang di bagian e-commerce. Jadi alasan saya memilih e-commerce Shopee itu karena dari data yang didapat dari Databox, eh, Shopee ini menjadi salah satu platform e-commerce yang paling banyak dikunjungi pada tahun 2023. Kemudian untuk research gap ya, untuk research gap-nya sendiri, oke ini. Jadi research gap dari penelitian ini, jadi pernah dilakukan juga penelitian oleh Andika dan Nurbati tahun 2023 yang menunjukkan bahwa sosial media marketing ini berperan penting dalam mempengaruhi peran konsumen di platform marketplace seperti Shopee. Sedangkan hasil lain dari penelitian dari Wahyuni tahun 2024 menunjukkan bahwa pemasaran digital atau pemasaran media sosial ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Kemudian dari penelitian lain yang dilakukan oleh Sony Mahendra tahun 2022, itu menyatakan bahwa influencer ini tidak menjadi faktor yang signifikan terhadap keputusan pembelian pada marketplace. Tapi menurut Madina tahun 2024, influencer ini secara simultan berpengaruh terhadap variabel keputusan pembelian. Terus juga masih sedikit juga penelitian yang eh, meneliti tentang pengaruh sosial media marketing dan kredibilitas influencer secara simultan terhadap keputusan pembelian di marketplace Shopee, terutama dalam konteks mahasiswa. Jadi untuk riset game sendiri sangat ada ya, ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa korelasinya itu positif, ada juga yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara variabel yang saya jelaskan tadi, variabel X dan variabel Y-nya. Kemudian untuk batasan masalah, penelitian ini hanya berfokus pada mahasiswa aktif S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Kemudian subjek penelitiannya itu fokus pada penggunaan Shopee dari mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Untuk rumusan masalahnya sendiri di sini ada tiga untuk mencari tahu bagaimana pengaruh.
sosial media marketing terhadap keputusan pembelian mahasiswa S1 FEB Universitas Jakarta di Shopee. Kemudian ada seberapa pengaruh kredibilitas dari digital influencer terhadap keputusan pembelian mahasiswa di Shopee juga. Terus kemudian masalah yang ketiga, apakah ada hubungan yang signifikan antara sosial media marketing dan juga kredibilitas digital influencer secara bersamaan terhadap keputusan pembelian pada mahasiswa aktif S1 FEB INJ. Kemudian masuk ke bab 2. Di sini bab 2 saya menjelaskan tentang landasan teori yang saya gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada teori tentang sosial media marketing. Kemudian ada teori tentang kredibilitas influencer. Dan teori tentang keputusan pembelian atau customer decision making process. Nah, ini untuk definisi dari setiap variabelnya. Sosial media marketing sendiri itu tuh merujuk pada pemasaran yang dilakukan oleh merek atau individu melalui platform media sosial untuk mempromosikan produk atau layanan mereka. Kemudian juga menurut penelitian dari Kiani tahun 2023, SMM ini memiliki dua komponen utama seperti komunikasi pemasaran yang melibatkan interaksi antara brand dan konsumen serta pengelolaan konten yang sesuai dengan platform. Kemudian yang variabel independen yang kedua itu ada kredibilitas influencer. Sini saya pengertian dari eh, mengambil pengertian tentang kredibilitas influencer itu dari penelitian yang dibuat oleh Feinberg tahun 2021. Begitu juga dengan purchasing decision dari eh, penelitian oleh Kotler dan Keller tahun 2023. Kemudian untuk penelitian yang relevan, di sini ada yang pertama penelitian dari Yanto dan Willis tahun 2024, judulnya itu pengaruh sosial media marketing dan online customer review terhadap minat beli. Nah, mereka ini untuk studi kasusnya itu di Shopee juga. Untuk hasilnya itu, pemasaran media sosial dan ulasan pengguna online berdampak signifikan terhadap keterbatasan pembelian di Shopee. Secara spesifik, media sosial ini memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap minat pembelian. Kemudian, untuk ulasan sendiri itu juga menunjukkan pengaruh yang signifikan dan positif. Kemudian untuk penelitian yang kedua, di sini dari Andika dan Nurbaiti tahun 2023. Judulnya itu tentang pengaruh sosial media marketing dan electronic word of mouth terhadap keputusan pembelian produk fashion di marketplace Shopee. Untuk hasilnya sendiri, sosial media ini memiliki pengaruh positif sebesar 94,2% terhadap keputusan pembelian. Mungkin ininya nggak usah dibaca ya. Jadi apa? Baik, Ibu. Hasilnya biar waktunya. Eh, Oke. Ini untuk hipotesis yang coba saya buat. Bunyi itu, Mhm. kelas satu, sosial media marketing berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Kemudian, keduanya, influencer credibility berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Dan untuk H3-nya di sini, sosial media marketing dan influencer credibility secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Kemudian masuk ke Gambarnya yang mana tadi ya? Gambarnya. ini, Bu. Oh, ini. Ya, Hmm, oke. selanjutnya masuk ke bab 3. Untuk waktu dan tempat penelitian ini, tadi sesuai judul saya memilih tempat di Universitas Negeri Jakarta khususnya untuk mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian untuk waktunya sendiri, pengerjaannya itu baru dari November dan sampai Desember tahun 2024. Untuk jenis penelitiannya sendiri, saya melakukan pendekatan kuantitatif. Kemudian untuk populasi dan sampel, populasi saya mengambil dari total mahasiswa aktif S1 FEB UNJ itu ada sekitar 5.029. Data ini saya peroleh dari data pangkalan data perguruan tinggi atau predikti, dan itu per tahun 2024. Nah, untuk sampelnya sendiri, saya menggunakan rumus, yaitu N sama dengan N plus 1 plus N kali I kuadrat. Di mana N ini untuk ukuran populasi, N kecil untuk ukuran sampel,
dan E untuk margin error atau tingkat kesalahan. Dari rumus ini, saya mendapatkan bahwa minimal responden untuk penelitian ini kalau berdasarkan jumlah mahasiswa FEB UNJ 2024 adalah 98,05. Nah, untuk dibuatkan sendiri, saya memilih untuk memilih responden sebanyak 100 orang. Dan untuk 100 orang ini akan dibagi menjadi 10 prodi, di mana setiap prodi itu memiliki jumlah mahasiswa yang berbeda-beda. Untuk prodi manajemen sendiri akan menjadi sampel sebanyak 18 orang. Untuk selebihnya bisa dilihat di sini. Jadi untuk total jumlah sampel atau responden yang akan saya cari nanti sebanyak 100 orang. Kemudian bagian pengembangan instrumen, di sini seperti yang jelaskan tadi untuk variabel dependennya itu yaitu purchasing decision, dan untuk variabel independennya itu ada marketing, social media marketing, dan juga influencer credibility. Untuk bagian operasional variabelnya sendiri, di sini untuk pernyataan di bagian social media marketing bisa dilihat kurang lebih ada 5, tapi belum dikembangkan lagi. Kemudian untuk influencer credibility sekitar ada 4 pertanyaan yang akan nanti dikembangkan lagi. Dan untuk precision decision ada 7 pernyataan yang nanti akan dikembangkan lagi. Untuk pengumpulan datanya sendiri menggunakan kuesioner dengan skala Richard-nya itu seperti ini dengan skor 1 sampai 6. Untuk teknis analisis data, untuk kualitas data nanti akan ada uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk uh, kelanjutan teknik analisis data, saya belum selesai semua, Bu. Jadi baru sampai di penjelasan tentang uji reliabilitasnya, Ibu. Mungkin dari saya baru Ya, cukup yang oke. sekian yang bisa saya sampaikan, Ibu. Referensinya ada di bawah, nggak ada. Udah, Ibu. Oh ya. Jadi yang di Google Drive itu belum selengkap ini ya, Pak ya. Di Drive itu belum ada instrumen, belum ada. Iya, Nanti Ibu. dikirim lagi ya. Iya, Ibu. Itu ngejar deadline tadi, Bu. Jadi ini Oh udah ya ada ya. tambahan. Ya. Oke. Jadi se apa namanya? Terus Ibu belum lihat di ini Ibu ini dulu. Itu di apa namanya? Bab 2 ya. Ya, Ibu. Sebentar, sebentar. Dalam bab 2 itu untuk merumuskan hipotesis dari mana ya itunya? Logika berpikirnya. Ini ya, Ibu. Ini kan ada bawahnya ini gambar terus ini hipotesis. Berpengaruh positif. Ini belum ada ceritanya tiba-tiba ada hipotesis ya apa di atas sudah ada. Maksudnya gini, harus dijelaskan dulu. Nah, ini jadi sudah penelitian relevan di sini membangun hipotesis, kasih subjudul satu dulu ini dulu. Hipotesis satu tuh apa ya? Nih, misalnya nih, sosial media terhadap keputusan pembelian gitu. Dituliskan di sebelum gambar, sesudah penelitian relevan. Sudah penelitian relevan ini, nah di sini ya membangun hipotesis, kasih subjudul, coba subjudulnya tadi hipotesis satu apa tadi? Nggak usah hipotesis, ini kan jadi ini sebelum hipotesis itu harus ada suatu cerita yang menarasikan pengaruh X1 terhadap Y. Jadi judulnya ini dulu aja. Tadi apa hipotesisnya? Variabelnya namanya apa? X1-nya. Nah, ini sosial marketing. Ya, coba copy dulu ya tuh. Taruh di taruh di situ. Nah, ini berpengaruh positifnya nggak ada dulu nih. Jadi hanya sosial marketing terhadap keputusan pembelian, gitu kan? Nah, baru di sini terus enter lagi juga. Nah, di sini ceritakan apa itu sosial marketing, apa itu keputusan pembelian, terus bagaimana logikanya, pengaruhnya apa sosial marketing terhadap keputusan pembelian berdasarkan penelitian relevan di atas. Coba penelitian relevan di atas yang mendukung hipotesis satu penelitian siapa? Ini, Bu. Penelitian.
Ini Bu, penelitian dari Andika dan Nurbati. Jadi, sosial media marketing berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Nah, ini kamu dari sini kalau ininya ditaruh di sana, kalau perlu di sini. Jadi ini diambil, taruh di sana, di sini, di tabel nggak usah selengkap itu nggak apa-apa. Nah, di sini untuk cerita dulu. Jadi menurut peneliti satu, dua, tiga, sosial marketing pengaruhnya apa gitu ya. Kemudian secara teori apa pengaruhnya. Nah, baru disimpulkan dari penelitian si A, oh ternyata sosial marketing berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian. Dari penelitian B hasilnya mungkin tidak signifikan. Yang ketiga signifikan. Baru ditutup dengan bunyi hipotesis. Coba ini enter dulu, enter. Terus, nah ini dikasih ini ya, apa eh, penelitian pertama ceritakan. Jadi harus ceritakan dulu logika berpikir pengaruh sosial media marketing terhadap keputusan pembelian itu bagaimana gitu ya. Nah, baru ditutup dengan hipotesis. Jadi kalimat terakhirnya ini di sini H1 gitu. Tadi yang hipotesis di bawah coba copy taruh sini. Nah, ini ya gitu selengkap. Taruh di sana. Taruh di Nah, di situ penutup paragrafnya ya. Jadi di sini berilah penjelasan dari tiga penelitian relevan terdahulu, kemudian dari teori, baru disimpulkan bahwa social marketing berpengaruh positif. Jadi ada reasoningnya ya, mengatakan positif. Oh, menurut si A positif, si B positif. Teori juga positif, maka hipotesisnya ini. Baru masuk yang dua, hipotesis kedua apa tuh? Ini Bu yang kredibilitas info. Ya, itu. Berarti kan 242 ya. Iya, Bu. Sama dengan tadi hilangkan kata itunya. Jadi terhadap itu ya, keputusan pembelian. Sama juga nanti cari dari penelitian relevan, tiga penelitian paling enggak atau dua juga boleh yang menceritakan ini. Baik, Ibu. Ya, terus tutup lagi hipotesis. Terusnya coba sampai akhirnya ke bawah. Ini nanti dilengkapi gitu ya. Baru muncul eh, gambar ya. Jadi gambarnya itu nanti tidak di sini. Gambar ini sesudah kerangka pemikiran. Jadi di sini kerangka berpikir ya. Judulnya kerangka berpikir. Coba sebelum gambar judulnya apa? Sebelum gambar itu. Ini Bu, membangun hipotesis. Membangun hipotesis ya benar. Terus membangun hipotesis baru ditutup dengan gambar. Gambar ini Baik, ya. Ibu. Nah, sudah gambar baru bunyi hipotesis itu. Terus coba yang pertama, halaman pertama. Sama. Halaman pertama, jangan menggunakan kata bagaimana yang rumusan masalah. Oh, ini Bu. Kalau bagaimana kan nanti jawabnya cara. Bagaimana pengaruh pengaruh apa? Strategi sosial media marketing. Mestinya gitu aja. Apakah strategi sosial apakah strategi sosial media ibu kecil banget, coba digedein ya, apakah strategi sosial media marketing berpengaruh terhadap keputusan pembelian gitu ya. Sosial marketing media yang diterapkan oleh Shopee berpengaruh gitu kan. Apakah sosial media marketing yang diterapkan Shopee? Ini Shopee yang mau diteliti. Iya, Ibu. Nah, jadi sosial marketing media yang diterapkan
oleh Shopee berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada mahasiswa aktif. Nah gitu. Itu juga yang kedua ya. Apakah kredibilitas digital influencer berpengaruh terhadap keputusan pembeli? Terus ini jangan pakai hubungan ya. Kalau hubungan kan korelasi, sedangkan kita kan memprediksi ya, jadi regresi. Jadi katanya menggunakan kata pengaruh. Baik, Ibu. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan? Oh, apakah pengaruh yang signifikan? Hmm, jangan ada kata antara. Antara kan membandingkan. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan? Antaranya dihapus. Sosial media marketing dan kredibilitas influencer secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian pada ya ini kayak gitu. Ya, jadi jangan bagaimana, oh bagaimana itu cara jawabnya. Ya. Oke, terus nanti tadi instrumennya coba Ibu lihat di instrumen. Nanti ngolahnya pakai apa? Pakai SPSS, Ibu. Tadi belum ada ya Belum, Bu. Belum langkah-langkah ketulis. analisisnya. Iya, belum. Coba Ibu lihat itu tadi apa ya? Hmm, di rumusan masalah udah. Ya, di atas sudah ada datanya. Ini kan udah ada ya. Oh ini. Data di latar Ini belakang, Bu. foto-foto. Ini harus ada tulis sumbernya ya. Foto itu sumbernya ada nggak? Ini, Bu, dari data box. Linknya di Oh, daftar referensi. Ada. oke. Nah, kalau kalau bisa kalian menggunakan Force Viewer untuk menunjukkan nih penelitiannya belum banyak diteliti bisa juga. Ada programnya Force Viewer. Oke, jadi nanti di instrumennya coba lihat instrumen bab 3 tadi. Jadi 6 ya skala Likert-nya. Iya, Ibu. 6 Coba Ibu lihat variabel apa nih pertama. variabelnya, Bu. Bentar. Ini Ini. sus. Ya, oke. Jadi harus ada definisi konseptual, ada operasional ya. Ini yang operasionalnya. Iya, Ibu. Eh, Untuk definisinya tadi ditaruh di bab 2 sih, Bu. Definisi nah, kalau variabel. perlu di bab 3 diulang lagi aja. Oh, ditambah di kolomnya, Ibu. Ya, definisi konseptual baru ada Tadi itu ini, Bu. operasional. Oh, ini ya. Ini Iya, yang di bab 2. betul. Apa ini? Sosial media adalah Upaya pemasaran yang dilakukan. jadi ada dimensinya ada itu ya. Apa namanya? Dua komponen itu yaitu komunikasi pemasaran gitu. Ya, Ibu, untuk penjelasan tambahan aja sih, Bu. Oh, Dari sumber yang iya saya ya. peroleh. Oke, coba lihat bab 3 lagi. Nah, sebaiknya ini diambil sedikit aja, disimpulkan sosial media itu definisinya apa, ambil dari salah satu penulis ya, terus ditambah di bab 3 ini. Coba bawa terus bawah. Nah, sebelum instrumen. Nah, ini misalnya ini variabel dependen ya. Iya, Variabel dependennya itu apa? eh apa tadi dependennya? purchasing decision, Ibu. Nah, ada ini ya. Untuk Definisinya ada penjelasannya nggak di sini? di Di sini nggak bawah. ada. Ada di bab Oh, yang tadi di ya. bab 2. Sebaiknya tambah aja lagi di sini, diulang lagi definisi konseptual. Satu ya, misalnya apa dulu nih? Variabel independen, mana definisinya? Nggak ada ya. Nggak ada juga, Langsung Bu. Ada di bab operasional 2. ya. Iya. Ditambah satu kolom aja kalau nggak. Oke, Bu. Atau di ini juga boleh, mau menjelaskan sosial media, definisi konseptualnya apa, diulang di sini, terus, nah baru di sini operasionalnya.
Iya, gitu ya, diulang lagi, ditambah di situ lagi, disisipkan. Ya, Ibu. Kalau nggak disisipkan, kalau kolomnya terlalu lebar ya di itu aja, di sebelum tabel. Baik, Ibu. Ya, oke, oke cukup Ibu Rasa, good, terima kasih. Lanjutnya siapa nih? Baik, terima kasih, Ibu. Ya, sama. Kirim perbaikannya ya. Yang berikutnya siapa David? Berikutnya ada Aisyah Mia. Apakah udah siap? Tes, eh, insya Allah siap. Boleh izin share screen-nya. Harus kalian belajar ternitin ya. Udah pernah nggak ternitin untuk cek plagiarisme berapa persen gitu kan? Kadang-kadang kan kita eh, apa dicek dulu plagiarismenya. Kalau dia lewat dari 30%, nggak boleh. Sudah dilihat ya, Bu? Ya, udah coba Oke. digedein. Oke, sebelumnya izin mempresentasikan proposal penelitian saya. Di sini judulnya Strategi Manajemen Marketing dalam Kebersamaan Online Commission Seniman dan Ilustrator Independen. Mhm. Disusun oleh saya sendiri dan ini bab pendahuluannya. Kenapa saya memilih penelitian ini? Karena saya sendiri berkecimpung dalam bidang tersebut dan punya akses ke narasumbernya langsung. Kemudian research gap-nya juga karena belum ada penelitian yang membahas secara spesifik mengenai strategi manajemen marketingnya dari usaha commission ini ya Bu. Mhm. Sebenarnya apa sih commission ini? Jadi ini seperti jasa meminta seorang seniman untuk menggambar sesuai dengan keinginan kita Mhm. dan hasilnya bisa dikirimkan secara online maupun bentuk fisik sesuai keinginan klien. Oke. Batasan masalahnya ada objek penelitian yaitu seniman dan ilustrator yang independen, jadi tidak terafiliasi sama perusahaan. Lalu ruang lingkupnya strategi pemasaran yang dilakukan termasuk penggunaan media sosial, personal branding, dan interaksi dengan klien. Wilayah kajiannya aktivitas pemasaran secara daring di platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Fiverr, dan Marketplace senilainya. Kemudian metode pengumpulan datanya wawancara kualitatif, mendalam dengan seniman independen menggunakan aplikasi perusahaan dan panggilan WhatsApp. Rumusan masalahnya, strategi pemasaran apa saja yang dilakukan oleh seniman dan ilustrator independen untuk menarik klien dalam online commission. Kemudian faktor apa saja yang menjadi penentu keberhasilan dalam pemasaran layanan online commission dan bagaimana seniman independen mengatasi tantangan pemasaran dalam lingkungan digital yang kompetitif. Tujuan penelitiannya mengidentifikasi strategi pemasaran yang diterapkan, lalu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mereka, dan memberikan wawasan tentang cara mengoptimalkan pemasaran digital bagi seniman independen yang dalam menghadapi persaingan. Keunikannya karena spesifik berfokus pada strategi pemasaran dari ilustrator independen dan tidak dalam pemasaran studio seni. Kemudian tinjauan pustakanya ada saya mengambil landasan teori manajemen marketing, ekonomi kreatif, dan platform digital dan online commission. Bisa dilihat di sini. Kemudian variabel utamanya strategi manajemen marketing dan variabel dependennya keberhasilan online commission mereka dengan indikator jumlah pesanan, ulasan positif atau testimoni dari klien, kenaikan jumlah pengikut atau interaksi di media sosial, dan peningkatan loyalitas klien. Kemudian
tantangan dan pemasaran digital dan platform digital itu sendiri. Bagaimana mereka bagaimana kompetisi mereka dengan seniman lain dan studio besar, kesulitan dalam menjaga audiens yang lebih luas, masalah algoritma, keterbatasan sumber daya, jenis platform yang digunakan, frekuensi unggahan atau promosi, dan strategi konten yang diterapkan. Lalu di sini ada penelitian yang relevan. Sebenarnya tidak banyak isu. Ini saya ambil yang masih di dekat-dekatnya, yaitu ada sistem pre-order bootstrap web dalam art cycle dynamic entry. Sebenarnya ini lebih ke laporan kayak project gitu ya Bu, Hmm. yang membuat aplikasi apa namanya, buat membantu sistem kayak pre-order gitu dari commission sendiri. Lalu ada juga penelitian dari Taylor J. itu tahun 2022, Academic Commission Elevates the Arts in School, in the Workforce and Online. Yang ini membahas inisiatif dari sebuah kayak perusahaan gitu, Academic Commission, untuk mendorong seni dalam ranah pendidikan. Jadi bukan secara khusus membahas tentang manajemen marketingnya gitu Bu. Hmm. Lalu metode penelitiannya, waktu dan tempat ini saya sesuaikan dengan waktu narasumber dan bisa, insya Allah bisa fleksibel juga. Tempat penelitiannya saya menggunakan platform WhatsApp Messenger. Lalu jenis penelitiannya kualitatif, sumber dan lokasinya saya memilih subjek penelitian 3 orang. Itu teman yang saya ketahui sudah membuka commission lebih dari 1 tahun dan punya klien itu setidaknya budget commissionnya itu lebih dari 500 ribuan gitu. Lokasinya ada di Indonesia. Lalu teknik pengumpulan datanya in-depth interview, dan teknik analisis datanya analisis naratif, yaitu berfokus kepada cerita atau narasi yang disampaikan oleh partisipan dalam penelitian dengan mengidentifikasi nilai dan emosi, pengelompokan data, dan menarikan kesimpulan. Kurang lebih seperti itu Ibu. Ini daftar pusaka yang saya pakai. Oke. Aisyah memang udah berapa lama kerja di perusahaan ini? Nah, kalau mulai buka dari SMA sih Bu. SMA SMA kelas sudah 3 terlibat ya. di ini ya, bisnis ini ya. Tadi bisnis ini apa? Gimana bisnisnya, modelnya? Apa Itu yang seperti dijual? kita jualan jasa menggambar gitu Bu. Oh, menggambar ya. Ya, Jadi, sesuai mm-mm. yang klien inginkan kita gambar dengan style kita gitu, Oh, gambarnya itu gambar apa itu? digital Ibu. Oh ya ya. Nah itu biasanya yang apa pasarnya ya? Pasarnya itu Ya, kemana? Siapa? Siapa aja? biasanya itu kadang perusahaan bisa Mm-mm. atau perorangan juga. Kadang kan hari Mm-mm. ini ya, Mm-mm. Ada contohnya nggak produknya kayak apa? Aisyah? oh iya itu harus dibuat tulis Ibu. Hah? Ada Nggak ada. saya buat ini, Mm. biasanya tuh kita kasih, bentar dulu. Namanya apa tadi? Art commission. Apa namanya Iya, bisnis? online commission. Art online commission. Nah ini kan Aisyah marketing ya. Betul. Jadi eh, jadi apa ketertarikannya karena bisnis ini masih tadi kenapa kenapa tertarik meneliti di sini? Jangan karena itu ya, jangan karena apa tadi? Karena saya
ada kemudahan di sini. Ya memang itu sebenarnya perlu karena penelitian kualitatif itu syaratnya orang yang sudah punya pengalaman di objek yang mau diteliti. Ya kayak Aisyah udah benar itu. Tapi eh, reasoning di latar belakang itu lebih kepada mengapa sih tertarik meneliti di situ, ada apa dengan art commission ini gitu ya. Yang menarik tuh apakah masih langka atau apa gitu ya. Iya, Ibu. Ya kan? Nah, kalau ini berkembang perke apa eh, ini yang akan diamati ini tadi tidak dari satu perusahaan ya, seniman yang Betul. lepas dari Yang berbagai independen perusahaan. Hmm? freelance gitu. Freelance. Oh, jadi lebih kepada nanti kalau yang berarti ingin tahu apanya yang kira-kira tadi coba Eh, rumusan masalahnya, rumusan masalahnya. ya strategi branding diri sendiri maka Ibu. Coba mana? Hah? Strategi pemasarannya ya. Ini bukan di rumah. Nah ini. Em, apa ini? Sebelum rumusan masalah itu apa, Aisyah? Batasan masalahnya. Batasan masalah. Mm-mm. Apa ini? Objek penelitian seniman dan ilustrator independen yang aktif menawarkan layanan online commission di platform digital. Ruang lingkup strategi pemasaran dilakukan termasuk penggunaan media sosial. Maksudnya strategi pemasaran yang dilakukan oleh si seniman itu atau oleh siapa nanti? Iya, oleh senimannya itu sendiri. Strategi pemasaran seniman bagaimana memasarkan kemampuannya gitu. Betul. Atau eh, yang menggunakan para seniman ini nanti perusahaannya siapa? Biasanya yang pesan perorangan sih, Bu. Oh, Kliennya perorangan. itu kami seringnya ya personal aja. Hmm. Kalau Hmm. dari perusahaan itu biasanya ada regulasi yang lebih ini lagi. Soalnya kan kita juga Hmm. butuh Hmm. biaya buat komersialisasi ya. Biasanya Hmm. harganya bisa dibedain kalau penggunaan Hmm. gambarnya untuk komersil gitu. Hmm. Tentunya kalau ini kan bagaimana strategi memasarkan apa namanya kemampuan diri seniman itu ya berarti. Iya, personal branding jadinya. Hmm. Mm-mm. Oke, terus wilayah apa ini wilayah kajian aktivitas pemasaran secara daring di platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Fiverr dan jadi masing-masing seniman itu menggunakan ini gitu ya, menggunakan Iya, platform digital seperti ini. iya. Biasanya Hmm. kita hampir nyoba memasarin itu di seluruh jejaring sosial yang kita punya gitu, Bu. Hmm. Hmm. Dan Hmm. bagaimana perbedaannya bisa kita analisis lagi. Kita coba analisis lagi tuh. Oke. Jadi nanti strategi oleh seniman itu kemudian hmm, oke. Nah, kalau gitu seniman yang diamati itu kalau bisa seniman-seniman yang kriterianya apa? Kriterianya kan mestinya yang mereka sudah berhasil ya. Iya, Ah, yang saya ambilnya yang sudah berhasil. sudah berada di taraf biaya Mm. commission mereka itu di atas 500.000. Oh, 500.000 per gambar. Iya, Oh, murah ya. Oh, di atas 5.000. Paling paling mahal berapa? itu bisa jutaan. Oh, Tergantung ukurannya juga, Ibu. hmm, oke. Kemudian, jadi ini lebih ke personal branding ya. Iya,
Oke, kemudian apa namanya? Nah, kalau kualitatif nggak apa-apa. Pertanyaannya adalah tentunya dengan bagaimana, gitu ya. Ter- eh, Faktor apa yang menjadi penentu? Hmm, ya, paling ada kata bagaimana cuma satu ya. Iya. Ya, oke. Terus, oke. Bab duanya, coba. Bab duanya, eh, mana personal brandingnya? Nggak ada Kayak teorinya. harus ditambahkan lagi nanti. Ini Berarti, terburu-buru. jadi ya, Mbak, itu apa? Buru-buru. Teorinya itu apa tadi? Manajemen Manajemen marketing. marketing. Ini kan lebih ke marketing jasa, kalau perlu service marketing gitu ya. Baik, Ibu. Sama tadi personal branding. Terus ke bawah. Hmm, Oke, ini ini istilahnya ya. Iya, Platform di sini termasuk marketplace, media sosial. Hmm, Oke, terus definisi variabel. Eh, jadi kalau kualitatif bukan variabel kali ya, fokus fokusnya ya, baik, fokus Bu. sama subfokus. Fokusnya adalah strategi manajemen marketing. Fokusnya personal branding bukan. Iya, Hmm? Fokus. Jadi tadi di bab satu juga harus ada fokus, ada subfokus ya. Coba kita bab baik, Ibu. satu lihat kembali lagi ke bab satu. Kalau kualitatif ini bukan sebentar bawah, bahwa sebelum rumusan masalah sebentar. Ini ada batasan masalah. Nah, ini batasan masalah lebih kepada fokus dan subfokus. Oh, Batasan baik, Ibu. masalah ini tulis fokus dan subfokus atau garis miring. Batasan masalah itu subfokus ya. Ya, fokus dan subfokus ya. Jadi nggak usah ini kayak objek penelitian ini seniman ini kan nanti di bab 3 ruang lingkup eh, wilayah kajian aktivitas masalah jaring di platform ini jadi fokusnya ini menjadi apa nih tadi seniman ilustrator ruang lingkup strategi yang dilakukan termasuk penggunaan media sosial personal branding dan interaksi dengan klien. Yang menjadi fokus tadi adalah nih yang ini nih, yang ruang lingkup ini ya. Fokusnya strategi Hmm, pemasaran boleh, subfokusnya lebih kepada tadi ya, yang ada personal branding dan lain-lain. Ya coba kamu pindah ke sana, ke atas. Ini yang ini pindah ke sini. Mana yang menjadi fokus, mana yang menjadi subfokus. Fokusnya mungkin strategi pemasaran ya, subfokusnya ini tadi yang ada. Jadi kamu foto, copy taruh di sana di copy, pindah di situ. ini, Bu. Enggak, ini yang bawah yang merah ini kamu foto yang merah. Foto, kamu copy, copy taruh di bata ini di atas. Dia bawah fokus subfokus tadi lah. Nah, di sini fokus dari penelitian ini adalah strategi pemasaran dan subfokusnya adalah itu strategi pemasaran, kemudian fokusnya Fokusnya keberhasilan itu, Ibu. termasuk itu penggunaan media sosial itu subfokus ini strategi pemasaran titik kan
Ini yang di atas yang merah. Hmm. So, fokusnya hanya strategi pemasaran pada apa tadi? Nah, yang itu jadi subfokus, yang personal branding itu menjadi subfokus. Hmm. Fokusnya adalah apa itu? Penggunaan media sosial, personal branding, interaksi dengan klien. Yang penelitian yang tadi kamu penelitian dibatasi itu masuk bab 3, tapi di sini lebih ke fokus dan subfokus. Coba kita lihat di rumusan masalahnya ke bawah. Hmm. Jadi yang menjadi subfokus itu yang rumusan masalah ini di copy ke atas itu subfokus, tapi hilangkan kata tanyanya. Coba copy dulu ini, yang 3 ini. Hmm, Dihilangkan tanda tanya yang begini, Bu. bukan, di atas saja lagi. Coba kita bikin lagi yang atas. Terus atas lagi deh. Nah ini yang sesudah fokus fokus kita ganti yang tadi aja. Yang 3 tadi ya, ditaruh di nomor di ini di atas lagi dia lihat. Yang 3 tadi kita copy taruh di sebelum frekuensi nih, sebelum nomor 1 ini. Nah di situ. Coba. Ini kan ada mana tadi yang di Oke ya. Jadi ini di kalimat tanya. Fokusnya adalah strategi pemasaran, gitu ya. Terus strategi pemasaran apa sajanya dihapus. Jadi kalimat berita, kalimat positif, bukan. Nah, strategi pemasaran yang digunakan oleh seniman dan ilustrator untuk menarik klien online komisen. Ya sementara ini nggak apa-apa. Kemudian ini kan strategi pemasaran ya. Kemudian subfokusnya ini jadinya faktor apa saja dihapus. Faktor apa saja yang dihapus. Ini menjadi subfokus nomor 2. Sebentar. Enggak, menjadikan kalimat berita. Jadi yang kata tanya dihapus. Jadi dimulai kalimat ini dari penentu keberhasilan. Faktor penentu keberhasilan. Kalimat kata tanda tanya dihapus. Begitu yang ketiga, kalimat tanyanya dihapus. Bentar ya, Ibu terima telepon.
Maaf, suaranya belum dinyalakan, Ibu. Oh, oke. Gini ya, jadi kalau kualitatif itu sebelum rumusan masalah harus ada fokus dan subfokus. Tapi fokus dan subfokus itu nanti dijadikan masalah, tinggal menambah kata tanya gitu. Ya kan? Nah, ini kan Ibu bantu, kamu sudah ada rumusan masalah, maka sebelum rumusan masalah harus ada fokus dan subfokusnya. Makanya ini tadi fokusnya menjadi kalimat kalimat positif ya, bukan kalimat tanya. Nanti dari kalimat positif itu di fokus subfokus berubah menjadi pertanyaan ketika di rumusan masalah. Ngerti ya maksudnya? Jadi Baik, Ibu. jadi yang menjadi fokusnya kan strategi pemasaran ya. Strategi pemasaran apa namanya? Hmm, strategi pemasaran produk apa namanya? Tadi online Online commission ya. commission. Ya, Betul, betul. oke. Itu fokusnya. Nah, subfokusnya nanti akan membahas tentang strategi pemasaran yang digunakan oleh seniman ini. Kemudian yang kedua, faktor penentu keberhasilan dalam pemasaran layaran ini. Yang ketiga, apa ini? Cara seniman independen mengatasi tantangan. Nah, itu kasih nomor 1, 2, 3. Biar sama dengan rumusan masalah itu satu. Nah, bukan 1, 2 berarti ini kan 1, 2, 1 ya. Bukan bukan 1, 3. Kamu geser dulu ke kanan baru kasih nomor. Nah, gitu ya. Baik, Ibu. Baru ke apa tadi? Rumusan masalah. Bentar ini. Nah, untuk rumusan masalah tinggal yang kalimat positif tadi ditambah kata tanya dan tanda tanya. Coba. Oke, udah sama belum? Nah, ininya dihapus aja. Ini yang apa ini yang nomor metode pengumpulan data segala itu nanti di bab 3 kan? Baik, Ibu. Ya, nah nanti itu kamu di bab duanya untuk teorinya harus menjelaskan 3 hal tadi. Hmm. Ini kan landasan teorinya apa tadi? Branding belum ya, personal branding belum. Belum. Kemudian kamu apa platform digital? Oke, terus coba lagi. Terus, Itu saja. nah ini bukan definisi variabel. Nanti ini adalah fokus ya. Fokusnya tadi strategi pemasaran ya. Iya, Ibu. Subfokusnya antara strategi pemasaran, strategi personal branding ya. Iya. Secara umumnya pasaran, tapi lebih ke personal brandingnya sudah benar. Tapi di sini nanti ini definisi-definisi itu bukan ini definisi nanti di bab 3 bukan definisi, tapi di sini lebih menjelaskan apa yang dimaksud di tadi coba yang kamu copy di bab satu yang di bab 1 tadi yang di apa fokus subfokusnya mana fokus subfokusnya copy ya. Nah ini ya, kamu copy ini nomor 1 sampai 3 ini. Terus pindah ke bab 2 sesudah terus. Nah ini di sebelum definisi variabel ini aja nih. Di sini di nomor 22 itu ya. Ya
Jadi di sini adalah penjelasannya bukan variabel, fokus subfokusnya. Ini jangan definisi variabel tapi fokus subfokus lagi ya. Pengertian fokus subfokus ya, apa ya? Atau boleh kerangka teoretik boleh nih. Kerangka teoretik berdasarkan fokus subfokus. Ini personal branding kamu taruh di atas aja, coba di atas, di kelompokkan ke teori atas coba. Nah ini kan tadi teori ini ada platform, mana belum ada di sini tambah personal branding. Nomor 3214 ya, Ya, ya. atau di nomor 1. Oh, sebentar. Harusnya grand dulu yang lebih luas dulu. Bener, manajemen marketing dulu baru personal branding. Oh iya Pak, apa? Oke ya. Jadi marketing baru personal branding. Oke, terus selanjutnya kamu harus jelaskan tuh tadi sesuai coba yang tadi. Ini ya, yang subfokusnya ini nanti dijelaskan. Mm-mm. Oh, ini personal branding kan udah pindah ke atas kan? Ya, Baru di sini jelaskan strategi pemasaran yang digunakan. Strategi pemasaran yang digunakan, kemudian yang kedua faktor itu, yang ini menjadi jadi ini ya, dijelaskan satu-satu. Nah, mungkin kayak ini apa ini di bawahnya ini eh, itu bisa dimasukkan ke sana nggak ke subfokus nih? Mana yang bisa dimasukkan ke subfokus? Jadi nanti ini yang bawah-bawah ini dimasukkan ke kelompok subfokus. Kan bisa kan ini dipilah lagi. Jadi kalau kualitatif itu harus konsisten dari bab 1 mulai dari subfokusnya apa itu menjadi rumusan masalah. Kemudian itu digunakan di bab 2 menjadi panduan secara teoritik apa sih itu 3 hal tadi. Kemudian di bab 3 tetap berangkat dari 3 hal tadi. Di bab 3 itu bagaimana mengumpulkan data untuk menjawab subfokus 1, subfokus 2, subfokus 3 gitu ya. baik Ibu. Terus misalnya untuk menjawab subfokus 1 eh, pertanyaan yang dibutuhkan, bentuk pertanyaannya apa, sumbernya siapa. Untuk menjawab subfokus 2 itu butir-butir pertanyaannya apa saja, kan harus open question ya. Jangan apakah tapi bagaimana, mengapa gitu kan. Terus siapa informannya. Jadi konsisten dari bab 1, 2, 3 yang menjadi panduan adalah subfokus. Dan nanti temuannya, kesimpulannya juga menjawab
Sufokus itu. Ya, oke ya gitu. Kamu yang lain ada yang mau bertanya nih teman-teman kelas. Jadi ini eh, di kelas ini mohon yang lain menyimak ya, karena ini kan menjadi contoh. Berharap yang belum maju menyesuaikan ya, membetulkan. Nanti yang akan ibu nilai yang sudah final, yang udah final, udah diperbaiki, udah final. Jadi kalau yang lain tidak memperhatikan ya nanti akan tetap sama kan yang ada sekarang di C Drive dengan yang akhir. Baik, saya rasa ini kemudian bab tiganya mana? Ini penelitian relevan ya, boleh penelitian relevan sama ininya ya, waktu, tempat. Ini kualitatif, nanti kamu kualitatif kan macam-macam. Ini kayaknya kualitatif deskriptif saja ini. Kalau kualitatif itu ada studi kasus, ada etnografi, fenomenologi. Nah, ini kamu kualitatif deskriptif aja mungkin. Subjeknya di mana, kemudian pengumpulan datanya coba Ibu lihat. Pengumpulan datanya berdasarkan fokus tadi ya. Coba, oke ini penjelasan ini nggak apa-apa. Terus ke bawah lagi coba. Nah, ini coba ditambah lagi. Kamu copy lagi yang tadi, yang subfokus 3 itu. Teknik pengumpulan data. Bukan analisis dulu, yang pengumpulan sebelumnya. Kan ada pengumpulan data. Nah, ini nih. Peneliti ini bla 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 terus nah ini sebelum masuk teknik analisis data. Nah, kasih nomor 1 itu, kasih nomor kedua tiga ya. Nah ini satu-satu. Coba kamu enter dulu yang nomor 1 dulu. Kamu harus menulis apa yang dimaksud itu, kemudian data yang dibutuhkan untuk menjawab itu apa. Nah ini kenapa kok Zoom? Bentar, Ibu. Nah ini gini ya, ini jadi nanti satu-satu ya, cara mengumpulkan data untuk mendapat jawaban. Eh, ini coba nggak bisa ya diklik ya. Iya. Ya, nanti gini aja. Ini ya, jadi strategi pemasaran ini kan nanti kamu harus cek dulu di situ yang dimaksud apa. Terus untuk misalnya ini strategi pemasaran yang digunakan seniman dan ilustrator independen untuk menarik klien online gitu ya. Nah, itu faktur penanganan masalah lain online commission. Cara seniman event mengatasi tantangan pemasaran dalam lingkungan digital. Nah, ini strateginya apa saja yang sering digunakan gitu. Jadi kamu harus eh, mencari ya, mencari informan untuk memenuhi kebutuhan data tentang strategi pemasaran yang digunakan oleh para seniman ilustrator. Itu nanti di wawancaranya misalnya butuh data apa, informannya siapa. Terus kalau perlu sudah ada eh, apa ini ya bentuk kuesionernya. Jadi ingat kalau kualitatif kuesionernya bukan apakah tapi ya ada boleh apakah tapi ada mengapa bagaimana. Gitu ya. Baik, Ibu. Udah, oke kamu. Terus analisis datanya apa dengan apa? Analisis naratif. Nah, ini ya ada kamu ada NVivo ada ya kalau kualitatif itu ada alat ini namanya NVivo. Terus ini teknik analisis data. Uji reliabilitas validitasnya ada nggak?
Belum diceritakan Ibu. Nah, cari ya, uji validitas reliabilitas untuk kualitatif itu ada ya. Eh, Kamu lihat di metodologi, yang jelas ada triangulasi, ada transferability. Jadi uji reliabilitas dan validitas data. Kemudian namanya bukan responden, kalau di kualitatif dia informan. Bukan respondennya adalah 10 bukan, tapi informnya ada 10 misalnya. Oke. Mana referensinya apa? Jurnalnya coba. Oh ya. Jurnalnya tahun berapa? Sebentar stop. 2024. Are you accepting commission? Yang itu lebih ke Apa? psikologis Ibu. Oh, iya. Kalau ini ya memang kalau manajemen tuh ya pinjam ilmunya psikologis. Kayaknya nggak cocok nih ya penelitian pada UMKM produksi mebel, studi manajemen marketing berbasis online. Oh, Saya untuk pakai baju. online-nya ya, tapi Iya. kalau bisa ya yang relevan. Mebel kan beda ya dengan artisan tadi. Iya. Yang sifatnya ini kan services bukan produk. Iya. Online yang service itu apa, jasa apa gitu. Jangan yang itu. Kenapa? Oke, Aisyah kamu kenapa off cam? Takutnya nanti Hmm, nggak ini sih Bu. ya, oke. Tiba-tiba Ini keluar. nanti diperbaiki ya. Masih ada kesempatan kan terakhirnya kita kuliah kapan? David, berapa pertemuan lagi David? Ini pertemuan ke-14, Bu. Berarti 15, 16 ya. Kemungkinan sih 2 pertemuan lagi, Bu. Oh, oke. Eh, Ibu akan menilai sesudah diperbaiki. Nah, ini yang presentasi-presentasi ini sebagai mungkin nggak sempat semua presentasi, tapi syukur-syukur bisa. Kalau tapi eh, lainnya harus memperhatikan ini dan perbaiki sesuai contohnya ini. Baik, saya rasa cukup, Aisyah. Kamu harus cari lagi penelitian relevan yang relevan betul. Relevan itu ya tadi sama dengan eh, objek penelitiannya ya. Jangan Baik Ibu. mebel, mebel ya beda banget. Oke, terima kasih. Iya. Terima kasih banyak Ibu atas revisinya. Ya, Izin ya and memang belum ada yang kualitatif. Mudah-mudahan kamu baru kamu kayaknya ya. Apa ya sudah ada yang lain? kalau dalam ranah pemasarannya kayaknya belum ada. Oh ya, ya. Oke nanti eh, mudah-mudahan kamu bisa menyelesaikan sebagai contoh supaya berikut-berikutnya juga ada yang tidak hanya kuantitatif tapi ada juga yang kualitatif. Walaupun Terima kalau kasih banyak S1 Ibu. ya kualitatif deskriptif, tapi ya tadi memang kalau kualitatif eh, si peneliti itu sendiri yang menjadi instrumen, maka diharuskan peneliti yang sudah mendalami objek penelitiannya itu, yang sudah pernah berkecimpung berapa lama. Jadi karena harus sebagai partisipan ya, aktif partisipan, menyeburkan diri gitu, menyatukan diri dengan objek. Kalau enggak ya nggak bisa memaknai. Kan ini memaknai ya, memaknai artefak, artinya simbol-simbol, memaknai hasil wawancara, memaknai data-data yang ada. Itu diperlukan orang yang sudah punya pengalaman di objek tersebut. Oke, baik. Selanjutnya siapa, David? Selanjutnya ada Aleka. Mungkin udah siap. Ya, saya izin share screen ya, Bu. Ya, silakan.
Mohon maaf, Pak, sudah terlihat. Belum ya? Belum, Aleka. Eh, sudah Sudah, belum, Bu? sekarang sudah. Oke. Saya izin mulai ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aika Diur Penguati. Di sini saya akan mempresentasikan em, penelitian saya yang berjudul Analisis Proses Pengambilan Keputusan Konsumen berdasarkan penilaian staf studi kasus toko baju XYZ. Jadi di sini penelitian saya itu berfokus pada penilaian dari staf sebuah toko yang ada di eh, Mall Grand Indonesia. Jadi di sini penelitian ini untuk mengetahui gimana proses pengambilan keputusan konsumen yang dinilai dari perspektif staf di toko XYZ terhadap konsumen yang berkunjung ke toko mereka. Kenapa saya memilih untuk meneliti ini? Yang pertama karena di sini saya penasaran terhadap perspektif atau sudut pandang dari staf toko itu sendiri, bagaimana mereka ini melihat para konsumennya itu mengambil keputusan gitu, Bu. Terus yang kedua, saya mengambil penelitian ini juga karena masih sedikit penelitian yang mengambil dari perspektif staf toko. Karena biasanya penelitian yang saya baca, penelitian sebelumnya itu dia membahas tentang perspektif dari konsumennya itu sendiri. Jadi untuk pembatasan masalahnya di sini um, difokuskan pada perspektif staf toko di toko baju XYZ di cabang Mall Grand Indonesia yang diambil pada tanggal 1 Desember 2024 pukul 2 siang. Di sini untuk respondennya sendiri hanya dari staf toko XYZ tersebut saja. Lalu penelitian ini juga didasarkan pada teori instrumen consumer decision making process yang digunakan sebagai kerangka analisisnya. Jadi di sini ada 5, yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan juga perilaku pasca pembelian. Nah, untuk rumusan masalahnya sendiri, di sini yang pertama ada apakah penilaian staf toko XYZ di cabang Bank Indonesia berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan konsumen. Lalu apakah terdapat tahap tertentu dalam proses pengambilan keputusan tersebut yang dinilai oleh staf toko sebagai tahap yang paling dominan? Dan yang ketiga ini, apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam penilaian staf toko terhadap perilaku konsumen pada masing-masing tahap proses pengambilan keputusan? Nah, untuk keunikan penelitian ini, seperti yang sudah saya jelaskan, penelitian sebelumnya itu lebih berfokus pada sudut pandang konsumen saja. Tapi penelitian yang saya lakukan ini mengambil dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dengan mengeksplorasi bagaimana staf di toko XYZ ini menganalisis dan juga menilai perilaku konsumen melalui tahapan-tahapan proses pengambilan keputusan yang tadi saya sebutkan. Lalu untuk tujuan penelitiannya, yang pertama di sini untuk mengetahui apakah penilaian staf toko XYZ di cabang Mall Grand Indonesia berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan konsumen. Lalu untuk mengetahui tahapan apa saja yang paling dominan dalam proses pengambilan keputusan konsumen yang dinilai oleh staf toko XYZ. Lalu yang ketiga untuk mengetahui perbedaan yang signifikan dalam penilaian staf toko terhadap perilaku konsumen pada masing-masing tahap proses pengambilan keputusan. Untuk teori yang saya gunakan di sini ada teori consumer decision making process dari Bells Petty yang saya ambil dari jurnal Bangsa dan Scalmich. Lalu di sini ada beberapa teori-teori yang saya ambil dari beberapa jurnal mengenai teori consumer decision making process. Lalu di sini juga saya menggunakan teori perilaku konsumen. Di sini juga ada beberapa jurnal-jurnal artikel-artikel yang saya ambil dari penelitian sebelumnya mengenai teori perilaku konsumen. Lalu yang ketiga di sini saya menggunakan teori interaksi konsumen dan staff. Di sini saya hanya menemukan beberapa artikel yang membahas tentang teori interaksi konsumen dan juga staff. Nah, untuk variabel sendiri di sini untuk variabelnya itu tahap proses pengambilan keputusan konsumen.
Dan variabel yang kedua di sini ada persepsi stok toko terhadap perilaku konsumen. Untuk penelitian yang relevan, sebenarnya saya ada kesulitan dalam mencari penelitian yang relevan, karena seperti yang tadi saya bilang, penelitian mengenai dari sudut pandang staf toko itu masih sangat sedikit. Jadi di sini um, saya belum menemukan jurnal yang relevan dengan judul saya, Ibu. Jadi saya ngambilnya um, yang berkaitan sama variabel-variabel saya aja. Jadi di sini ada yang pertama tentang analisis perilaku konsumen dalam keputusan pembelian produk pada CP Syabani di Pusat Pasar Medan. Lalu yang kedua di sini saya menggunakan penelitian dari Dewi Nur Aini yang membahas yang berjudul analisis perbedaan konsumen terhadap pembelian produk baju secara online dan offline. Di sini saya hanya menemukan 2 jurnal yang cukup relevan aja menurut saya, Ibu. Karena memang sulit, saya belum menemukan yang benar-benar relevan sama judul saya. Terus di sini ada hipotesisnya. Jadi kerangka teori ini melibatkan 5 tahapan utama yang tadi saya sebutkan: pengenalan kebutuhan, mencari informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan juga hipotesis H0-nya itu ada penilaian staf toko XYZ berpengaruh terhadap perilaku konsumen pada masing-masing tahap proses pengambilan keputusan. Dan untuk H1-nya, penilaian staf toko XYZ tidak berpengaruh terhadap perilaku konsumen pada masing-masing tahap proses pengambilan keputusan. Penelitian saya dilakukan pada tanggal 1 Desember 2024 pada jam 2 siang. Kenapa saya milih di waktu tersebut? Karena waktu tersebut itu pada hari libur, di mana kemungkinan besar interaksi antara staf dan juga konsumen itu terjadi. Terus kenapa saya memilih di cabang Mall Grand Indonesia? Karena ini merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang ramai pengunjung setiap harinya, apalagi di hari libur. Jadi bisa memberikan kesempatan untuk staf-staf di sana mengamati berbagai perilaku konsumen ketika belanja. Nah, untuk jenis penelitiannya di sini saya menggunakan pendekatan kuantitatif. Tujuannya itu untuk menganalisis bagaimana penilaian staf toko terhadap perilaku konsumen di tiap tahapan proses pengambilan keputusan. Nah, penelitiannya ini jenis penelitiannya itu penelitian survei karena pengumpulan data dilakukan dalam bentuk kuesioner. Untuk populasi dan sampelnya, di sini populasinya itu adalah seluruh staf yang sedang berjaga atau sedang bertugas di toko baju XYZ cabang Mall Grand Indonesia, khususnya yang bertugas pada tanggal 1 Desember 2024 pukul 2 siang, di mana mereka ini pasti terlibat langsung sama konsumennya. Nah, untuk sampel penelitian ini diambil dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu dengan memilih staf yang berinteraksi langsung dengan konsumen. Lalu jumlah sampelnya ini saya ambil sebanyak 4 orang saja karena menyesuaikan dengan jumlah staf yang tersedia ketika penelitian berlangsung. Nah, untuk pengumpulan datanya sendiri, di sini saya melakukan penyebaran kuesioner dengan media kertas kepada staf toko XYZ cabang Mall Grand Indonesia. Kenapa saya menggunakan media kertas? Karena biasanya staf toko itu tidak diperbolehkan untuk mengaktifkan handphonenya, jadi saya menggunakan media kertas untuk penyebaran kuesionernya. Selain itu, saya juga melakukan observasi langsung di toko tersebut untuk mendukung data kuesioner dengan menganalisa interaksi antara staf dan konsumen, dan juga mengidentifikasi secara langsung gimana tahapan proses pengambilan keputusan konsumen dari toko baju XYZ. Nah, untuk teknik analisis datanya di sini, saya menggunakan statistik deskriptif dengan tujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai persepsi staf terhadap setiap tahap proses pengambilan keputusan konsumen dari toko XYZ. Nah, untuk teknik yang digunakan itu dengan menghitung frekuensi, persentase, rata-rata, dan standar deviasi untuk tiap item kuesionernya. Mungkin sekian untuk presentasi saya, Bu. Mohon maaf jika masih banyak kekurangannya. Ini untuk daftar pustakanya. Mungkin jika ada koreksi atau tambahan dari Ibu, dipersilakan.
Oke, kalau dari kelas ada yang mau bertanya, yang memberikan kok akan berikan masukan terhadap penelitiannya Alaika, Alaika ya. Ya, Ibu. Alaika ya, oke. Jadi Alaika ini kalau Ibu lihat dari teorinya kan tadi decision making proses ya Ya, Ibu benar. untuk customer. Em, Kalau decision making proses di situ kan ada berapa tahapan tuh? Ada Eh, untuk instrumennya ada 5 tahapan, Ibu. coba apa aja? Pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pemulihan produk, dan perilaku setelah pembelian. Nah itu. Jadi kayaknya kalau decision making proses ini bagus teorinya ini, namun kalau teori ini kemudian akan diuji empiriknya. Jadi kalau penelitian itu kan menguji teori ya, menguji teori dengan mengumpulkan data empirik. Nah, teorinya bagus, tapi data empirik yang digunakan untuk menguji teori ini nggak pas artinya gini karena situ kan ada evaluasi sesudah melakukan pembelian, terus ada pertimbangan, ada semacam lebih cocok itu untuk yang di ini untuk produk-produk seperti di mana ya, yang pembeliannya itu memang perlu perlu penilaian, misalnya beli gedung, beli apa ya, mobil mungkin beli apa yang perlu pertimbangan lama. Tapi kalau di mall yang kadang-kadang pun kalau kayak ibu tuh belanja ke mall nggak ada pertimbangan, lihat oh tertarik ini warnanya bagus beli gitu. Eh, jadi lebih ke apa ya, insidental gitu ya, tidak melalui proses itu. Kalau yang proses itu kayaknya untuk keputusan pembelian produk-produk yang ini ya, yang perlu pemikiran. Jadi itu tadi eh, untuk penelitian menguji teori dengan mengumpulkan, merumuskan hipotesis itu kan masih teori ya. Kemudian menguji hipotesis, maka kita perlu empirik. Nah, kalau empiriknya nggak pas, sama aja kita mau menguji eh, apa untuk eh, apa ya, misalnya menguji bagaimana membunuh nyamuk, kita mengujinya dengan senapan saya kan sayang aja nyamuk ditaplok aja bisa gitu kan. Jadi saran saya Aleka ini boleh tapi nanti coba empiriknya, artinya sampel populasinya, objek penelitiannya yang cocok gitu, yang cocok untuk kerangka berpikir ini. Tadi misalnya keputusan untuk ini memilih investasi apakah mau obligasi atau saham misalnya boleh juga, atau itu di perbankan ya, atau eh, atau membeli barang-barang yang berharga gitu. Tapi kalau yang di supermarket repot juga ya, kita mereka ya itu proses tahapan 5 tahapan itu tidak bisa dievaluasi dengan pas gitu ya Alika. Jadi secara teori oke lah, tapi tadi untuk mengujinya dengan empiriknya coba cari cari objek penelitian yang lain. Kira-kira apa kalau Alika? Mungkin barang-barang berharga kayak mobil atau apartemen Iya, gitu ya, Bu, yang lebih iya, iya, ya itu. timbangan. Dan itu wawancaranya harus mendalam itu ya, satu-satu. Mungkin apa istilahnya sampelnya uh, insidensial sampel bisa juga, artinya atau perposifnya misalnya apartemen ya, cara kriterianya adalah mereka yang sudah membeli apartemen karena di situ kan evaluasi sesudah apa tadi pemakaian ya. Nah, itu atau mobil kita ingin melihat memberi masukan nanti kepada pengusaha mobil misalnya atau produser mobil dengan melakukan penelitian ini, sehingga oh ternyata berdasarkan penelitian ini evaluasi customer misalnya ya, ternyata kelincahan setir mobilnya gitu ya tidak tidak lincah, atau ketika menikung gitu ya tidak tidak fleksibel misalnya, seperti seperti itu kan bermanfaat bagi perusahaan.
Atau kalau perbankan ternyata sudah ternyata ya di bank misalnya mau membandingkan atau di BNI aja, BNI atau BCA aja juga bisa atau membandingkan bank pemerintah dengan non pemerintah itu juga bisa karena mereka betul-betul mempertimbangkan mau mau menabung membuka tabungan itu banyak yang dipertimbangkan gitu ya Alika ya dan cari penelitian relevannya kata kuncinya yang pas tadi ya decision making process gitu kan. Research in decision making process in marketing misalnya atau di kata kuncinya yang pas lah nanti akan muncul berbagai riset syukur-syukur carinya di Scopus gitu ya jangan di skripsinya universitas antah berantah mana ya yang nggak setara dengan ya bukan nggak setara yang tidak terindeks ya jadi kalau jurnal yang bagus itu kalau Sinta Sinta satu, Sinta dua, memang ada sampai Sinta 6. Tapi ya nggak apa-apa daripada yang hanya dari skripsi belum dipublikasikan atau skripsinya Universitas Antah Berantah gitu ya, atau dari Scopus, dari Skimago JR atau dari Scopus atau dari Google Scholar kata kuncinya gunakan uh, jurnal bereputasi gitu untuk topik decision making process. Gitu ya, Alika ya. Iya Ibu. Ibu, saya izin Hmm. bertanya. Kalau misalnya nih Bu, untuk penelitian yang relevannya itu benar-benar masih sedikit banget dan kurang relevan sama judul saya itu gimana Bu? Jadi saya harus pakai teori apa? Apakah Enggak, boleh? kalau penelitian relevan seharusnya pas tinggal mungkin sumbernya aja. Kan kita ada syaratnya tuh. Untuk satu hipotesis didukung paling enggak 3 penelitian yang relevan. Misalnya menghubungkan X1 dan Y katakan ya. Kita cari penelitian dengan kata kunci X1 Y. Misalnya apa nih? Jadi satunya sama, Y-nya sama. Kalau di marketing apa misalnya nih untuk customer satisfaction misalnya. Kata kuncinya customer satisfaction dan misalnya hipotesis satunya adalah eh, apa namanya di digital marketing ya Ya, dan customer satisfaction misalnya. Ketik itu 2 kata itu di Google Scholar nanti kan akan muncul ya gitu ya. Ibu. Dan kalau bisa sudah muncul kan banyak, nggak mungkin nggak ada. Kalau sudah diteorikan pasti ada. Kalau sudah diteorikan pasti ada yang sudah melakukan riset. Nah, nanti kemudian sesudah ketemu berapa riset, cari yang riset terbaru. Jadi kalau bisa riset terbaru itu 5 tahun terakhir. Jadi kalau sekarang 2024 ya 2019 sampai 2024. Kalau buku 10 tahun terakhir, itu ya Baik pasti Bu. ada. Dan relevan jangan tadi, jangan misalnya kita mau menelitinya menyamakan apa produk mobil dengan produk kosmetik ya beda. Kualitas riset kita akan baik atau tidak tergantung kepada inputnya. Inputnya adalah kemampuan kita mencari jurnal-jurnal yang relevan, yang terbaru dengan penelitian kita. Itu ya. Baik, saya rasa cukup. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu saya mau nanya yang tentang hipotesis. Maaf. Ini untuk hipotesis saya sudah benar atau belum ya Bu? Soalnya saya sebenarnya masih bingung terkait Saya hipotesis. rasa ya tadi karena tadi ya ini belum hipotesisnya belum berdasarkan teori tadi decision making process gitu ya. Oke, jadi sebenarnya hipotesis itu harus eh, ada teorinya gitu ya, Bu? Iya, teori-teorinya dulu gitu kan ada teori sama penelitian relevan. Oke, Ibu. Terus hipotesis itu adanya di bab 2 ya. Ya, Ibu.
Dan ini hipotesis itu jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Tapi sebenarnya asal mula itu di bab 2 ini, dari teori yang digunakan, dari penelitian relevan, dari empirical, baru akan muncul hipotesis-hipotesisnya. Nah, hipotesis berdasarkan teorinya kan. Tadi decision making process ada 5 tahapan, gitu kan. Nah, kalau ini kan belum menunjukkan terkait dengan decision making prosesnya. Nah, biasanya kalau penelitian-penelitian relevan yang memang relevan di situ pun sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang mengacu kepada teorinya, gitu ya. Kalau ini kan penilaian staf tokoh yang berpengaruh terhadap perilaku konsumen pada masing-masing tahap. Nah, masih ini kan kalau masing-masing tahap kan tahap itu banyak ya. Nggak mungkin jadi mesti eh, ini terlalu terlalu general, belum fokus kepada teorinya. Akan lebih mudah coba cari jurnal yang kalau mau ini cari jurnal relevan kemudian dikumpulkan dulu ini kan masih dua jurnal jadi masih sangat kurang. Kalau perlu yang ada jurnal acuannya satu. Sekarang jurnal acuannya yang mana? Alika, jurnal acuannya yang mana? Jurnal Acuan utamanya. sebentar. Jurnal acuan utama saya yang ini, Ibu, yang Apa analisis ini? konsumen. Cuma di sini bukan dari sisi staff tokonya gitu, Bu. Nah, ini analisis perilaku konsumen dalam keputusan pembelian. Nah, di sini apa coba hasilnya? Em, Menunjukkan bahwa pelayanan ramah, perlu berkualitas, serta jaminan barang turut mendukung Ini kepuasan. dari jurnal mana ya? Jurnal apa nih kayaknya kok Muhammad Asnawi Alfirah. Ini harus dijelaskan ini jurnal apa, indeksnya apa gitu. Oh, iya. Jadi untuk kualitas tadi Ibu katakan kualitas tulisan kita akan baik atau tidak tergantung jurnal acuannya. Kalau acuannya yang kita ambil dari penelitian harus hanya skripsi yang belum publikasi ke jurnal, ya jadi kita pun jadi kurang bagus. Tapi kalau acuan kita dari jurnal atau artikel yang bereputasi, misalnya tadi Scopus, ini dari mana ini? Ini harus ada penjelasannya. Ini jurnalnya apa, tahun berapa, Oh iya, Ibu. Sebenarnya ada nih, Bu. apa nih? Mana jurnalnya? Di sini ya, di referensi ada ya. Iya, ada, Ibu. Mana? Yang ini, Bu. Yang mana itu? Yang bawah. Yang bawah, yang mana ya? Yang paling bawah, Ibu. Sebentar. Kalau di sini Safnita ini ya. Iya, Ibu. Wah, ini juga menurut Ibu ya nggak inilah ini jurnal bisnis corporate. Jurnal bisnis corporate. Tapi ini analisis perilaku konsumen dalam keputusan pembelian. Berarti Y-nya keputusan pembelian. Perilakunya, behavior itu kan ada behavior consumer behavior ya teorinya. Tadi belum ada kalau Eleka tadi lebih kepada apa proses keputusan jadi belum nyambung gitu Eleka. Nah ini menurut Ibu jurnalnya juga kurang bagus ini ya kurang artinya kalau jurnal yang ini mungkin bagus ya ini apa nih yang kalau bisa tadi Ibu bilang cari di Scopus atau Sinta satu Scopus gitu ya. Ini mungkin bagus nih International Journal of Scientific Research and Engineering Development. Oh ini scientific engineering enggak? Oh consumer buying decision process. Nah, ini mungkin sebenarnya bagus nih. Yang Kasafi ya. Masak. Kasafi itu. Oh iya, iya, Bu. Mm-mm. Nah itu kamu coba baca, ulik-ulik di situ. Karena itu ada decision process. Baik, Ibu. Ya. Nah, nanti sudah kamu buka jurnalnya ini, pasti dia juga punya referensi kayak gini. Kejar lagi di referensinya apa aja referensi yang digunakan si Kasafi itu. Oke.
Nanti di situ kamu kejar, kumpulin dulu, gitu kan? Amati, baru bangun model. Sudah penelitian relevan ada kan tadi Bu bilang hipotesis satu, hipotesis didukung tiga penelitian relevan gitu ya. Jadi maksudnya relevan misalnya kamu menghipotesiskan X1 dan X1 Y, maka cari penelitian yang meneliti X1 dan Y juga. Oke, cukup ya? Oke, Ibu. Makasih banyak Ibu untuk saran. Ya, oke. Ya, baik. Baik, David, selanjutnya kita sampai jam berapa? Jam 12 Bu. Ya, jadi Ibu rasa tadi tiga penelitian yang presentasi udah bisa menjadi contoh ya bagaimana membuat proposal yang baik. Eh, Tadi pertama harus apa jurnal yang dipakai acuan itu jurnal yang berkualitas. Berkualitas itu apa? Jurnal yang ambil dari jurnal yang terbaru, terbaru itu 5 tahun terakhir. Yang kemudian yang bereputasi internasional, kalau bisa ya bereputasi internasional, kalau enggak bereputasi nasional. Nasional cara carinya di tadi yang indeks Sinta satu, paling satu kan bagus ya, kalau 6 kan kurang. Kalau Scopus satu, Q2, ketiga, empat atau dari web of Science atau yang diterbitkan dari Elsevier itu bagus-bagus gitu ya supaya kualitasnya bagus. Baik, saya rasa cukup ya sampai ini jam. Tapi kalau ada yang mau tanya lagi atau ada yang mau tanyakan lagi, Saya izin tanya Bu, ya soal silakan. sebentar Bu. Eh, Tentang kalau UAS ini kan sampai bab 3 doang kan Bu? eh, Sebenarnya kemarin kan Ibu ingin kalian juga membuat simulasi data. Simulasi data itu dalam bentuk Excel gitu ya. Dalam bentuk Excel kemudian coba diolah gitu. Jadi kalau memang bisa ya bisa sampai ke simulasi data. Saya rasa si siapa tadi yang pertama si Abinaya pertama Bu. Abi kamu mungkin bisa ya sudah ada instrumennya kan. Terus buat Excelnya. Excelnya kalau itu kamu skala Liketnya kan 1 sampai 6. Maka bikin tabel isi seolah-olah merata ya, jangan isinya 6 semua ya, jangan ya. Instrumennya ada yang 6, ada yang 5 gitu. Coba diisi responden ya minimal minimal itu ya. Kalau ini ya 15 kali indikator atau di atas 100 lah gitu. Baru berdistribusi normal. Jadi coba bikin sampai 100 sebarannya sebarannya normal ya. Normal artinya nggak ada yang misalnya 5 semua terus satu. Nah, itu kan nggak normal namanya. Kalau normal itu kayak lonceng itu loh. Ada ada yang tinggi, ada yang rendah. Gitu ya. Berarti Syukur-syukur bisa simulasi seperti itu. Heeh. ya Tapi Bu. kalau nggak bisa ya sampai bab 3, tapi kalau yang bisa, Ibu minta sampai bab 4. Karena Ibu ingin lihat kalian bisa nggak sih mengolah data dengan SEM bisa beli di Shopee katanya murah ya, 25.000 atau berapa softwarenya. Oke ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Terus Bu, kalau misalnya ada yang mau nanya nih ke Ibu, boleh chat langsung nggak Bu? Ada yang nanya soalnya. Oh, chat langsung boleh, boleh. Boleh. Ya. Sama minggu Oke, depan nah berarti masih presentasi ya Bu? minggu depan masih presentasi. Ya, Tapi tolong yang sudah dikumpulkan tadi, Ibu sudah baca di Google Drive yang dikirim oleh David. Ibu berharap minggu depan sudah ada eh, apa penambahan-penambahan lagi ya sesudah mendengarkan yang Ibu sampaikan ini supaya nanti kalau yang sudah di tanggal pertemuan ke-16 sudah tidak boleh ada perbaikan, yaitu sudah yang akan Ibu nilai. Gitu ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Cukup ya? oke Bu, untuk book chapternya itu jadi dibuat dalam bentuk buku Kan doang per kelompok kan? atau Hah? bakal diterbitin Bu? Untuk book Kalau bisa chapter itu. diterbitin ya. Oh, iya Bu. Iya, kalau diterbitin bayar berapa? Saya masih belum cari-cari sih Bu, baru nyusun. Ya, ya.
Ya nggak apa-apa kalau memang ada nanti ibu yang bayarin. Kalau Baik, bagus ya, ibu akan lihat dulu, ibu edit dulu. Kalau bagus ibu terbitin, kalau enggak. Dan kalau usahakan bagus karena berharap itu nanti kalau ibu ngajar di kelas berikutnya, ini contoh book chapter dari kelas angkatan berapa ya namanya? dua-dua Bu. Angkatan 22 gitu. Oke, bisa ya? Ada lagi? Ibu, saya izin tanya, Ibu. Untuk yang penelitian kualitatif itu kan tadi Ibu bilang ada fokus dan subfokusnya ya. Iya. Berarti itu apakah, tadi saya tuh kurang paham di Ibu bilang, apakah harus buat subfokus dan fokusnya dulu, baru dibuat jadi rumusan masalah, atau sebaliknya ya, Bu? Betul, fokus dan subfokus dulu. Fokus itu biasanya sama dengan judul gitu. Subfokus itu sebenarnya batasan masalah ya. Kalau di itu batasan masalah, tapi kita kalau ini tidak batasan masalah, tapi subfokusnya. Jadi kayak tadi itu eh, apa tadi kan udah ibu kasih contoh ya. Tadi strategi apa tadi? Nah, subfokusnya itu bagian dari fokus. Misalnya katakanlah ya, fokusnya adalah strategi marketing. Nah, subfokusnya tadi menekankan kepada personal branding, gitu ya. Atau bisa aja subfokusnya berdasarkan eh, misalnya yang teori besarnya aja ya, bagaimana kebijakan harga, bagaimana kebijakan apa promosi, bagaimana kebijakan apa eh, distribusinya, gitu kan? Nah, gitu. Jadi subfokus itu bagaimana si peneliti akan menjawab strategi marketing itu dari subfokusnya apa saja. Nah, subfokus itu sebenarnya dari teori marketing. Marketing di kalau keuangan misalnya, keuangan ini gambaran besarnya, tapi bisa lebih kecil lagi dari subfokus. Misalnya kalau keuangan, bagaimana kebijakan investasi yang berbasis sustainability atau green economy. Bagaimana yang subfokus kedua, bagaimana kebijakan pendanaan berperspektif green economy misalnya. Bagaimana eh, kebijakan operasional gitu. Itu kalau keuangan, tapi bisa lebih buka itu kan yang besarnya. Itu contohnya. Jadi untuk membagi subfokus itu berdasarkan teori juga. Gitu ya. Jadi nanti subfokus itu dalam bentuk bukan bagaimana ya tadi dalam bentuk kalimat positif. Apa subfokus dalam bentuk kalimat positif. Baru tadi nanti untuk rumusan masalah ditambah kata bagaimana. Jadi kalau subfokus misalnya kebijakan harga pada eh, perusahaan bla 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 gitu ya. Kebijakan promosi pada ini, nah, itu subfokus. Nah, dari subfokus kemudian dirumuskan masalah. Jadi ditambah kata tanya, bagaimana kebijakan promosi pada perusahaan XYZ yang berbasis green economy. Bagaimana kebijakan distribusi pada perusahaan XYZ. Jadi tinggal menambah kata tanya. Gitu ya, bisa dimengerti ya? Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya. Oke. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada lagi, eh, tolong di foto dulu untuk absen kita. Ibu Ya, mohon mungkin on cam ya. Kalau yang nggak on cam, Ibu anggap tidak hadir. Dan dikasih nama sesuai nama absensi. Jangan nama panggilan, nanti Ibu nggak tahu. ya mungkin langsung ya. Satu, dua, tiga. Slide kedua. Satu, dua,
3. Oke, Oke. terima kasih semuanya. Semangat, perbaiki ya proposalnya. Syukur-syukur sudah bisa bab 4. Dan sampai ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan kita bisa tatap muka. Kalau eh, kalau kalau bisa ya. Demikian dan Ibu tutup dengan Alhamdulillah Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin live ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih. sama-sama. Sama-sama. Oke, sampai ketemu minggu depan.